tahun, kemudian nanti perusahaan sudah estimate ya, sudah expected, dia sudah hitung berapa nilai kas yang akan dia keluarkan selama 10 tahun itu ya. Itu pembayaran bunga per tahunnya, ditambah nanti lamsam atau pokok pinjaman di akhir periode ya, misalnya di akhir tahun ke-10. Nah, dia akan present value kan teman-teman, nilai pembayaran itu ya, selama 10 tahun itu dia akan present value kan, itulah nanti menjadi nilai obligasi pada saat ini gitu ya. Itu jadi penerapan time value of money teman-teman. Jadi di dalam obligasi teman-teman nanti ada kenal beberapa istilah ya. Ada par value atau nilai pari kalau di Indonesianya. Kalau in English par value ya, disebut par value itu nilai nominal teman-teman, atau nilai nominal, dikenal juga nilai nominal. Jadi nilai yang tercetak di surat obligasi ya. Jadi nilai yang tercetak di surat obligasi ya. Kalau misalkan ini ya, nominal ini saya kasih contoh ya. Tapi nggak begitu jelas teman-teman gambarnya. Tapi nanti teman-teman bisa googling ya. Nominal 100 juta. Lah berarti ini par value-nya itu 100 juta. Nah, nilai ini yang akan menjadi patokan perusahaan untuk membayar pokoknya. Ya berarti kalau 100 juta itu ya nanti kembalinya perusahaan bayarnya di akhir tahun, di akhir umur obligasinya itu adalah 100 juta, teman-teman. Nah, kemudian itu nilai nominal ya, teman-teman ya. Kemudian ada kupon interest rate atau tingkat bunga kupon ya. Tingkat bunga kupon itu tingkat bunga yang juga tercetak di obligasi. Ya, kupon bunga untuk 1 triwulan ini berarti dia bayarnya triwulan ya. Dia tercetak di sini nanti teman-teman ya. Tercetak di situ ya, disebutkan tingkat bunga. Jadi 100 juta kemudian bunganya, tingkat bunga kuponnya berapa. Namanya kupon teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita nyebut interest rate ya, itu nanti ada 2 ya. Kalau interest rate mengacu ke market rate ya, tingkat suku bunga pasar. Ya, beda ya. Kalau yang kupon itu berarti yang tercetak di surat obligasinya. Kupon payment berarti pembayaran bunga ya, berarti kupon interest rate tadi ya, tingkat bunga kupon dikali par value-nya. Itu nanti yang nilai yang akan diterima atau dibayarkan oleh perusahaan ya, atau diterima oleh bondholder. Kemudian maturity date itu jadi umur obligasi itu berapa ya, dalamnya bentuknya tahun ya. Nah, kemudian ada yield. Nah, yield ini tingkat return dari obligasi teman-teman. Tingkat return dari obligasi. Nanti ini dihitung ya teman-teman. Jadi ini tidak tertera di dalam surat obligasi. Kita yang akan tentukan teman-teman yield ini ya. Nah, kemudian untuk menilai model, kita basically menggunakan discounted cash flow. Mas ingat ya, discounted cash flow itu berarti nilai present value. Cash flow-nya didiskontokan. Ya, cash flow selama umur obligasi itu berapa yang akan dibayarkan perusahaan itu didiskontokan kalau dinilai sekarang berapa. Jadi komponen obligasi ada 2 tadi teman-teman. Pada saat perusahaan nanti mau bayar di akhir periode itu nanti kan ada dia bayar 2 jenis ya untuk obligasi ya. Pertama apa teman-teman tadi? Bayar bunganya ya. Bunganya dibayar annual. Kemudian bayar yang kedua bayar pokok pinjamannya. Nah, teman-teman kalau pembayaran bunga itu kan diterimakan tetap per tahun ya. Itu berarti karakteristik apa teman-teman kalau di time value of money? Pembayaran tetap berseri lebih dari 1 kali ya. Ada yang masih ingat atau kemarin lupa, kemarin belum paham sekarang lupa. Kita ingat-ingat kembali, ada pembayaran berseri ya untuk lebih dari 1 periode. Jadi beberapa periode itu kita menerima pembayaran, tapi jumlahnya tetap karena dia interest rate ya, tetap. Itu dinamakan apa teman-teman kalau di time value of money? Pembayaran bunganya kita hitung menggunakan anuitas ya. Kita menggunakan anuitas. Anuitasnya yang present value ya. Jadi pembayaran bunganya ini nanti kita gunakan konsep anuitas. Jadi kan dia pembayaran bunganya per tahun ya, berarti dia periode. Berarti setiap periode itu ada seri pembayaran ya. Ada
bukan single payment ya, pembayaran berseri ya. Nah, kemudian untuk yang nilai obligasinya, nilai pokok pinjamannya, kita nilainya menggunakan present value yang biasa, ya, bukan yang anuitas. Sorry, ini typo ya teman-teman, saya edit ya. Yang anuitas itu yang pembayaran bunga. Nah, ini present value dari pembayaran nilai jatuh tempo itu hanya yang present value yang biasa, teman-teman. Kemudian untuk formulanya nggak usah teman-teman ingat-ingat ya. Ya cukup tahu ya, nggak usah dihafalkan maksudnya. Cukup tahu, oh ini untuk formula. Nanti teman-teman kalau misalkan lupa boleh buka ya. Jadi ini formula teman-teman. Ini adalah rumus apa present value anuitas untuk pembayaran bunga ya. Jadi interest rate-nya ini dari, kalau interest rate-nya obligasi ya, kalau perusahaan mau bayar bunganya obligasi berarti dia pakai tingkat suku bunga yang kupon teman-teman, yang tertera di nominal obligasi. Oke. Kemudian yang ini adalah rumus formula untuk menghitung present value dari nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo itu nilai par value-nya teman-teman, nilai nominalnya yang tertera di obligasi juga ya. Jadi kita patokannya di obligasi. Ya, perkara itu harga obligasi naik atau turun, nah itu nanti yang akan kita tentukan ya. Dia naik atau turun berdasarkan mekanisme pasar ya. Sama halnya kalau komoditi teman-teman, kalau barang juga kayak gitu ya teman-teman ya. Nilai barang itu berapa, kemudian harga jual bisa naik bisa turun, tergantung demand ya, permintaan, penawaran, kemudian tingkat suku bunga gitu ya. Sama kalau misalkan dia komoditas barang ya. Nah, teman-teman ini untuk rumusnya ya. Nah, kemudian untuk kondisinya, sekarang teman-teman kondisinya ya. Teman-teman sebenarnya untuk obligasi teman-teman sudah singgung sedikit di semester 2 kemarin ya, kalau teman-teman belajar akuntansi pengantar ya. Tapi kalau dulu teman-teman belajar akuntansi pengantar itu nilai obligasinya sudah dihitungkan teman-teman ya. Teman-teman tinggal mencatat saja. Masih ingat? Yang kemarin lupa Bu, apalagi yang semester kemarin. Ya kalau itu manusiawi ya teman-teman, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, jangan khawatir. Kita ingat-ingat bersama ya. Jadi kalau nilai obligasi kemarin kan teman-teman hanya mencatat saja ya. Kalau teman-teman masih ingat akuntansi pengantar, jadi ada harganya sekian dijual pada tingkat sekian, teman-teman hanya mencatat jurnal. Nah sekarang teman-teman diminta untuk menghitung nilainya itu loh teman-teman. Jadi kalau yang kemarin sudah dihitungkan, sudah disajikan, nah sekarang teman-teman belajar menghitung sendiri ya nilai obligasinya itu gitu ya. Nah kondisi pada saat obligasi itu dijual atau dibeli ada 3 kondisi teman-teman. Yang pertama ada namanya discount bonds ya, atau obligasi itu dijual pada kondisi diskonto. Dan apa itu diskonto? Kalau market rate-nya lebih besar dari kupon rate. Jadi market rate itu tingkat suku bunga pasar, kupon rate itu yang mana teman-teman? Yang tertera di surat obligasinya ya. Sehingga tingkat suku bunga pasarnya lebih tinggi daripada tingkat bunga kupon yang ada di surat obligasi itu menyebabkan nilai obligasi menjadi dijual di bawah nilai parinya atau nilai nominalnya. Ya. Jadi kalau tingkat suku bunganya lebih tinggi ya, itu nilai obligasinya lebih rendah, teman-teman, ya. Harganya lebih rendah. Ya. Kemudian kalau premium bond ya, ini yang yang dinamakan premium bonds ya, atau obligasi dijual pada kondisi premium, yaitu kalau tingkat suku bunganya turun ya, turun di bawah tingkat suku bunga kupon ya, sehingga obligasi itu dijual di atas nilai parinya, nilai nominalnya ya. Kondisi ini menguntungkan atau merugikan perusahaan teman-teman yang premium bond? Kalau teman-teman bayangkan, kalau teman-teman hutangnya cuma tadi 100 juta, tapi teman-teman dapat nilai lebih dari 100 juta, misalnya 105 atau 110, teman-teman kalau sebagai perusahaan rugi atau untung kalau di kondisi premium bond? Rugi atau untung kalau di kondisi premium bond?
Jadi itu nilai jualnya lebih tinggi daripada nilai parinya atau nilai nominalnya teman-teman. Jadi itu kalau di kondisi perusahaan untung ya, karena dia hanya nanti mendapatkan cash flow lebih ya. Tapi sebaliknya dari bondholder atau dari pemegang obligasinya itu ini ya rugi ya, kecuali dia belinya pada saat diskon bond ya, dia belinya pada saat diskon bond ya, pada saat kondisi obligasi ini diskonto kemudian dijual kembali pada saat premium bond. Nah itu selisih harganya dia menjadi keuntungan untuk bondholder ya atau pemilik obligasi. Nah kalau par bond atau kondisi obligasi pada nilai pari ya, ini kalau tingkat suku bunga sama dengan kupon rate, jadi nggak ada selisih harga teman-teman. Itu ya. Sampai sini bisa dibayangkan teman-teman bagaimana ya seluk beluk obligasi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Not yet, ma'am. Oke, not yet. Bisa diikuti ya. Oke, kemudian ini untuk yield-nya ya. Yield itu apa sih teman-teman? Dia tingkat return ya, tingkat return yang akan diperoleh oleh bondholder kalau dia beli obligasi ya. Dan kemudian kalau dia tetap memegang atau memiliki obligasi itu sampai tanggal jatuh temponya atau maturity date-nya ya. Jadi dia nggak dijual di tengah-tengah periode, nggak dijual. Ya. Kalau misalkan 10 tahun dia tetap pegang itu selama 10 tahun ya. Nah dia akan mendapatkan yield-nya ini teman-teman ya. Yield-nya ini ada beberapa teman-teman ya, ada 3 yaitu current yield ya. Current yield itu didapat dari ya tingkat return yang didapat dari tingkat suku bunga dari obligasi itu sendiri ya. Sehingga rumusnya adalah ini current yield sama dengan I ya, interest dibagi PO. PO itu bond price ya. PO itu harga obligasi di awal tahun ya. Di awal tahun teman-teman ya. Kemudian kalau capital gain ya, capital gain ini tadi yang tadi selisih harga itu tadi ya teman-teman ya, selisih harga obligasi ya. Jadi disebabkan dia returnnya didapatkan karena ada selisih harga dari diskon bond ke premium bond itu tadi ya. Jadi selisih harganya P1 dikurangi P0. P1 itu kondisi harga pada saat akhir obligasi ya. Kemudian P0 harga awal obligasinya, dulu dia belinya berapa ya. Kemudian dibagi harga awalnya. Ini mudah ya teman-teman ya. Kemudian yield to maturity ya ini tadi ya tingkat return yang diperoleh bondholder kalau dia megang itu ya, mempertahankan obligasinya, memiliki obligasinya sampai nanti maturity date. Berarti dia dapat 2 ini teman-teman ya, current yield ditambah capital gain gitu ya. Oke, konsep sampai sini bisa dipahami teman-teman. Untuk tadi premium bond, par bond, diskon bond, bukan James Bond ya teman-teman ya. Bisa pahami maknanya, konsepnya ya. Kemudian coba kita lihat kasusnya, kita praktek bersama ya. Jadi ini ada perusahaan menerbitkan obligasi di bulan Januari teman-teman ya, Januari berarti awal tahun ya. Kemudian di situ par value-nya, par value apa tadi? Nilai nominal ya, nilai nominal atau nilai yang tertera di surat obligasi ya, $1.000. Kemudian dijual di harga $1.000 juga ya. Jadi par value-nya 1.000, kemudian dia jual harganya di situ 1.000 juga gitu ya. Kemudian kupon rate-nya 12%, kupon rate ya, tingkat suku bunga kupon yang ada di lembar obligasi. Kemudian maturity-nya 30 tahun. Jatuh temponya sampai Desember 2050, teman-teman ya. Kemudian kupon payment-nya atau pembayaran bunganya dilakukan semi
annually atau setiap 6 bulan ya, di Juni 30 sama Desember 31 ya. Nah, kemudian teman-teman ini ya, kondisi obligasi ini apakah dia di diskonto atau premium atau par bond? Kita open partisipasi ya teman-teman, kita berikan poin partisipasi ya. Siapa yang mau partisipasi nih di sesi ini? Jadi pertanyaan yang A itu, kondisi obligasi itu di premium atau di diskonto atau par value? Untuk konsepnya bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau diskonto berarti tingkat suku bunganya lebih di atas tingkat kupon rate, tingkat suku bunganya ya. Kemudian harga jualnya akan menjadi lebih rendah. Kemudian kalau premium harga jualnya menjadi lebih tinggi karena tingkat suku bunganya turun. Ya. Itu analoginya sama kalau kayak misalnya teman-teman, tapi walaupun nggak sama sih ya, tapi walaupun nggak sama persis, tapi teman-teman ambil aja untuk logikanya. Jadi kalau misalkan kurs rupiah gitu ya, kan lebih ini ya. Kalau melemah ya, berarti nilai rupiah turun apa naik teman-teman? Kalau melemah, nilai rupiah turun ya. Jadi lebih kursnya terhadap misal dolar ya, itu lebih banyak ya. Kalau menguat naik ya. Nilai rupiah menjadi naik. Kursnya lebih sedikit kan gitu ya. Kalau sama ya sama. Jadi kayak logikanya seperti itu teman-teman. Walaupun nggak sama persis kondisinya, tapi untuk logiknya aja ya. Premium, diskon, dan par bond. Ya, siapa yang mau partisipasi? Jadi kategori bondnya ini, obligasinya ini di kondisi apa? Premium, diskon, atau par bond? Ada yang ingin partisipasi? Yang par bukan, Mep? Oke, yang Nurman, yang par bond ya. Kenapa Nurman? Karena nilai jualnya itu sama. Oke, good ya, good ya. Par value atau par bond, par value beda ya. Par bond atau kondisi obligasi pada par value itu adalah kalau nilai jualnya sama dengan nilai par value-nya. Nilai jualnya berapa itu coba? 1.000 ya. Sold ya, Nurman ya, 1.000 ya. Yes, Ma'am, 1.000. Oke, 1.000. Kemudian par value-nya juga 1.000. Par value itu apa sih teman-teman? Nilai yang itu tercetak di surat obligasinya ya. Kalau uang itu berarti ya nilai, kalau misalkan kita bayangkan par value itu berarti uang apa, kalau obligasi itu kayak uang berarti yang tercetak di lembar uang gitu ya. Walaupun nggak sama persis sih ya, karena uang kan nggak dijual. Nah, tercetak di surat obligasinya itulah nilai nominal atau nilai par value. Itu nilainya sama ya. Kalau kita jual dia cetakannya 1.000 ya berarti harganya 1.000 itu par bond. Oke, good ya Nurman ya, 50 poin ya. Oke, cuma jawab gitu ya teman-teman, jangan takut. Kemudian yang B teman-teman, berapa harga di bulan Januari 2026 kalau tingkat suku bunga rate-nya atau interest rate-nya itu turun ya jadi 10%. Kalau kondisi par bond berarti tadi tingkat suku bunganya berapa? Sama dengan interest dengan kupon rate ya. Jadi kalau harga jualnya sama berarti dia tingkat suku bunga pasarnya otomatis sama dengan kupon rate. Oke. Nah, kemudian di Januari 2026 berarti dia berapa tahun, teman-teman? 5 tahun ya. 5 tahun setelahnya tingkat suku bunga pasar turun, teman-teman ya. 10%. Berarti kita lihat kalau tingkat suku bunganya kurang dari kupon rate, maka nilai obligasinya akan di atas nilai pari ya teman-teman ya, nilai nominal, nilai par value-nya. Oke. Nah, teman-teman, kita menentukan nilainya obligasinya itu bagaimana? Nah, ini ya teman-teman yang kita akhirnya menggunakan rumus ini ya. Nah, menggunakan rumus ini tadi ya. Jadi selama 5 tahun itu pembayaran bunganya berapa teman-teman? Siapa yang mau bantu saya untuk yang poin B? Siapa yang mau bantu saya? Reward-nya still 50 poin ya teman-teman ya. Yang belum partisipasi sama sekali boleh ya.
dari awal sampai hari ini yang belum partisipasi, yang belum memiliki poin partisipasi bisa buat untuk nambahin nilai akhir ya. Oke, siapa yang mau partisipasi? Sofi? Atau hari ini kan biasanya rame ya. Hari ini saya nggak dengar suaranya Ellen atau Azari. Ada Ellen? Ada? Ellen mau bantu? Belum paham, Mem. Belum pahamnya yang mana? Bisa boleh nanti saya ulang. Yang ini loh, Mem. Bond yield itu loh, Mem. Oke, dari Current bond yield, yield. capital gain, ya itu. Oke. Oke, kita back ke belakang, back sebentar ya teman-teman. Bond yield. Ini ya. Ini ya. Oke. Yield itu Ellen dan teman-teman yang lain kalau belum memahami ya, yield ini adalah tingkat return ya atau return. Return itu tingkat keuntungan yang yang akan diperoleh oleh bondholder atau pemegang obligasi. Ya. Jadi dia kalau kita beli obligasi itu kita untungnya apa aja sih? Nah, kita bisa dapatkan selain pembayaran pokok pinjaman tadi ya, tentu ya di akhir umur obligasi kita akan menerima pengembalian pokok pinjaman ya. Kita juga akan menerima yield-nya atau return-nya ya. Return-nya ini ada current yield ya. Jadi dia itu tingkat return yang diperoleh dari tingkat bunga obligasi. Ya, tingkat bunga obligasi ya. Jadi kalau current yield ya tingkat bunga obligasinya yang mana, yang kupon atau yang market rate ya. Kalau dia tidak dijual ya berarti dia dapatnya yang kupon teman-teman ya. Kan teman-teman kan ini ya. Bayangkan kalau teman-teman seperti halnya kalau teman-teman menerima menghutangi ya, kalau teman-teman berhutang di bank kan enggak ya. Kalau teman-teman misalnya ngutangin temennya ya. Nah, misalnya utang 10 ngutangin temennya 10.000, oke. Nah, kemudian temennya nanti akan bayar selain pokok pinjaman, temennya juga akan memberikan bunganya misalnya 10.000 misalnya selama sebulan, kemudian bunganya per hari misalnya. Nah, bunganya ini berarti adalah current yield-nya. Ya, current yield-nya. Pembayaran bunganya itu ya. Jadi tingkat return yang diperoleh dari pembayaran bunga. Oke, kan selain pokok pinjaman kan biasanya kalau di hutang kan juga ada bunganya. Nah, teman-teman kalau menghutangi temennya ya, kalau kita nggak bicara obligasi ya, tapi sama ya teman-teman ya. Kalau obligasi kan hanya bedanya dituangkan ke dalam surat gitu ya. Kalau ini kan ada perjanjian tertulisnya. Kalau ini kan enggak gitu ya. Itu current yield. Kemudian kalau capital gain itu adalah kalau obligasi itu dijual. Ya, dijual. Kemudian ada selisih harga. Selisih harga. Jadi kalau misalkan dia belinya obligasi nilainya 1.000. Nilainya 1.000, kemudian dia dulu belinya 900. Nah, pada saat kondisi premium misalnya tingkat suku bunganya lagi turun, harga obligasinya lagi bagus ya. Naik ya, harga obligasinya menjadi 1.050 misalnya. Nah, selisih harga itu adalah capital gain. Ya, capital gain, selisih harga. Dia tidak ada kaitannya dengan bunga, tapi dia kalau misalkan dijual ya capital gain. Nah, kalau yield to maturity itu kalau obligasi itu dipegang sampai akhir jatuh temponya. Nah, dia akan dapatkan dua ya. Dia akan dapatkan dua yaitu current yield ya pembayaran bunga dari keseluruhan ya dari awal hingga akhir itu miliknya dia ya kalau dia tidak alih atau tidak jual ya. Kemudian capital gain juga dapat. Kalau misalkan dia beli hari ini 10.000. Kemudian 10 tahun kemudian 10 kan itu jangka waktu panjang ya. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. 10 tahun kemudian kalau dinilai 10 tahun itu kan nilainya akan jadi naik ya. Nah, itu adalah capital gain. Nah, sehingga kalau kita pegang obligasi itu sampai akhir jatuh temponya, kita akan dapatkan dua, current yield dan capital gain. Gitu, Ellen, untuk yield-nya.
Ada sedikit gambaran atau masih bingung? Sudah ada gambaran, Mem. Oke, oke. Yang lain? Nggak apa-apa ya, kita selesaikan hari ini. Apa namanya, kalau ada yang kurang paham, kita pelan-pelan ya, kita call back lagi ya. Saya akan jelaskan ulang ya, kita pelan-pelan aja. Ada yang ingin dijelaskan kembali untuk kondisi obligasi sudah paham? Azhari, Siti? Sementara ini paham, Mem. Izin Oke. bertanya, Mem. Oke, Aulia silahkan. Tadi kupon apa, Mem, namanya, Mem? Kupon red. Kupon red. Ya, itu kupon red itu maksudnya gimana ya, Mem? Maksudnya Oke. kupon ya gimana? Kupon bukan dalam bentuk kupon makan siang, bukan kupon makan siang, bukan ya. Kupon red itu tingkat suku bunga yang tertulis di surat obligasi, Aulia ya. Jadi kalau surat obligasi itu nanti ada obligasi ini senilai 1 juta misalnya, dengan tingkat bunga 10%, jatuh tempo misalnya 30 tahun. Kemudian dibayarkan pembayaran bunga misalnya triwulan atau semester. Ya, 10% itu kupon red, tingkat suku bunga. Namanya memang kupon gitu ya. Bukan kupon dalam bentuk kupon, bukan, tapi dia tingkat suku bunga yang tertulis di surat obligasi gitu ya. Gitu Aulia. Tapi bentuknya prosentase Aulia. 5%, 10%, dia tertulis di surat obligasi. Ya, bukan kupon bentuk kupon yang untuk kita beli gitu, bukan ya. Jadi dia tingkat suku bunga kupon, namanya memang kupon red gitu. Itu untuk kupon red untuk Aulia. Mem, I got it. Yes, Mem. Oke. I got it. Oke. Kalau kupon payment berarti pembayaran bunga yang dilakukan perusahaan untuk bondholder atau pemegang obligasi ya. Jadi kalau kupon payment itu kita patokannya kalau pembayaran bunga obligasi kita patokannya dari bunga kupon, bukan bunga pasar ya, bukan bunga market rate ya, bukan interest rate, bukan ya. Jadi kita beli obligasi itu nilainya 1 juta, 10%, dan 10% itu yang akan kita terima. Ya, untuk pembayaran bunganya. Kalau interest rate bukan buat apa, Mem? Buat untuk menentukan harga naik turunnya obligasi itu ya. Jadi tingkat suku bunga pasar. Kalau dijual ya lagi itu ya kita gunakan tingkat suku bunga pasar untuk menilai harga obligasi. Ya, nanti kita selisihkan dengan kuponnya. Makanya nanti ada kondisi selisih antara market rate dengan kupon rate, itu ada kondisi ini ya. Bond value condition, kalau dia market rate-nya lebih besar dari kupon rate-nya, maka dia akan dijual di bawah harga pasar ya. Kemudian kalau premium bond ya, saya ulangi ya, kalau market rate kurang dari atau lebih kecil dari tingkat suku bunga kupon, itu akan dijual, harganya bagus nih kalau premium bond ya, akan dijual di atas nilai pari atau nilai nominal. Kalau parbon tadi ya sama ya, harga jual dengan harga nilai nominal itu sama. Seperti ini kondisi par. Ya, oke. Kemudian kalau nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan langsung ya, kita lanjutkan dulu ke poin B ya. Poin B, jadi pembayaran bunga tiap 6 bulan, ini kan semi annually ya. Ya, kita perhatikan dulu teman-teman ya. Kupon payment-nya atau pembayaran bunganya itu semi annually ya. Jadi dia dilakukan tiap 6 bulan. Berarti setahun ada berapa kali periode pembayaran bunga, teman-teman? Ada berapa kali? 2 kali ya. Sehingga untuk pembayaran bunganya atau umur obligasi, untuk menentukan umur periode pembayarannya, periode pembayaran bunga ya, pembayaran bunga itu kan tiap 6 bulan, sehingga dalam 1 tahun ada 2 kali, berarti selama 30 tahun ada berapa kali? Ya, berarti kan kita kalikan 2 teman-teman ya. Ini untuk menentukan apa teman-teman? N ya, untuk menentukan N. Masih ingat ya atau T di rumus present value yang kemarin ya, untuk menentukan T-nya ini teman-teman atau N-nya ini ya. Nah, berarti dia 60 kali periode pembayaran bunga ya teman-teman ya.
kita kalikan 2 dulu, ya, 2 kali 30 tahun. Maturity date-nya 30 tahun ya. Kemudian tingkat bunga per 6 bulan, ya, coba kita lihat kupon rate-nya. Kupon rate ini adalah 12% ini adalah untuk tingkat pembayaran bunga selama 1 tahun, ya. Jadi 12% itu 1 tahun, teman-teman. Kalau di bunganya dibayarkan 6 bulan, berarti pada saat pembayaran bunga yang 6 bulan pertama itu kita bukan menggunakan 12%, tapi kita bagi 2 ya. Jadi menjadi 6% ya teman-teman ya, benar ya, 6% ya, 12%, oke. Itu kupon rate ya. Kemudian kalau tingkat suku bunganya ini turun ya, interest rate-nya ini 10% ya, berarti itu juga mempengaruhi perhitungan ya teman-teman ya. Kita bagi 2 juga ya, tingkat suku bunganya untuk per 6 bulan yang 10% tadi kan setahun ya. Nah, berarti per 6 bulannya menjadi 0,05. Oke, kemudian formulanya teman-teman kita masukkan formula. Jadi ini ya, interest payment itu kupon rate kali par value ya teman-teman ya. Kemudian kita menggunakan rumus anuitas yang present value. Anuitas itu masih ingat ya kemarin pembayaran berseri ya. Anuitas kan ini 1 min 1 plus 1 plus RD. RD itu apa teman-teman? Market rate-nya ya dalam 6 bulan ya, bukan dalam 1 tahun. Kalau kita ngitungnya ini 6 bulanan berarti 6 bulan. Semua disetarakan 6 bulan dulu. Kemudian pangkat T, T-nya umur obligasi. Nah, sekarang dari Januari 2021 ke Januari 2026 ada berapa tahun, teman-teman? Ada berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun ya. Oke. Kemudian dari 5 tahun itu ya kan kita berarti sudah menerima pembayaran bunga selama berapa kali? Kalau 5 tahun berarti kita sudah menerima pembayaran bunga berapa kali? 5 kali. 5 kali pembayaran bunganya per per 6 bulan berarti ada Per 10 kali, Mas. ya, oke, 10 kali pembayaran. Sehingga untuk sisanya bunga yang belum kita terima berapa? Azhari. Kak Azhari tadi siapa sih? Benar ya? Atau Ya, Nurman? Azhari, Mas. Oke. Berarti sisa pembayaran kan kita ada 60 kali jatah ya, 30 tahun kali 2 ya. Ada 60 kali. Oke. Berarti yang sisanya 60 kita kurangi dengan 10 gitu kan? Karena obligasi Jadi ini sudah 50 ini. Oke, 50. Ya, obligasi ini sudah jalan 5 tahun, teman-teman ya. Jadi yang lalu biarlah berlalu, kita nggak akan ngitung yang lalu ya. Karena apa? Sudah selesai periodenya ya. Nah, yang kita nilai adalah untuk ke depan ya. Berarti kita masih ada jatah berapa kali lagi pembayaran bunga? 5 tahun kali 2 ya. Jadi ada 50 kali. Sehingga N-nya ini sama dengan N ya, atau periode obligasi ya, periode pembayaran obligasi ya. Ini adalah yang akan menjadi pangkatnya N ya. Oke, kemudian kita masukkan persamaan teman-teman. Jadi kupon rate-nya, pembayaran kuponnya itu kita bagi 2 ya, karena ini 6 bulan ya. Jadi 1000 itu nilai obligasi ya kali nilai pari ya teman-teman, kali 12% itu kupon rate-nya ya, interest rate ya. Ini ya teman-teman perhatikan ya, interest ini pembayaran bunga kupon rate kali par value. Kupon rate-nya 12%, par value-nya 1000. Kemudian kita setarakan dulu dia dengan 6 bulan ya. Jadi pembayaran per 6 bulan kita bagi 2. Ini kan kalau kupon rate-nya adalah setahun ya teman-teman ya, kita bagi 2. Nah, kemudian dibagi ini dikali atau dibagi, ini dikali bisa ya, 1 min 1 plus 1 ini ya. Ini
1 min 1 plus 1 RD pangkat T ya, 1 min 1 bagi 0,05 RD-nya market rate, pangkat T, T-nya jangan lupa 50 teman-teman ya, karena sisanya ya. Kemudian dibagi 0,05. Sorry. Nah, 0,05. Layar saya sudah kembali ya tadi. Nah, ini ya. 50 itu periode obligasinya, kemudian kita berarti bagi ini teman-teman ya, bagi 0,05. Bagi I. Ini bagi I ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bingung pakai present value yang anuitas. Ya, lihat formula present value anuitas. Kemudian teman-teman ini untuk yang nilai present value dari maturity ya, M dikali seper atau dibagi ya, dibagi M dibagi 1 plus RD pangkat N. RD-nya adalah market rate, jangan lupa market rate-nya dibagi 2 dulu, kemudian dipangkatkan 50 ya teman-teman ya. Nah dari sini ini ketemunya ini teman-teman ya, nanti teman-teman sambil ngecek ya 1,095 ditambah present value dari maturity-nya atau pembayaran pokoknya itu adalah 87,203 ya, 1095 ya ditambah 87 ya, 87,203 ditambah 1,095 itu ya. Coba teman-teman cek ya. Dicek teman-teman. Itu nanti menjadi 1182. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Menentukan Mem, izin nilai bertanya. obligasi. Oke. Itu tadi yang 5 tahun pertama nggak dihitung kenapa, Mem? 5 tahun pertama karena sudah berlalu, Aulia, sudah berlalu. Jadi dia sudah menerima pembayaran itu selama 5 tahun. Nah, dia mau menghitung nilai obligasi pada saat Januari 2026. Jadi berarti periode paymentnya sudah berlalu. Dia sudah perusahaan sudah bayarkan bunganya ya selama 5 tahun. Sehingga untuk menghitung di Januari 2026 dia dari sisa umur obligasinya saja. Jadi dari 30 tahun dia sudah jalan 5 tahun, berarti masih sisa 25 tahun. Nah, 25 tahun itu periode potensi pembayaran ya, dia masih ada sisa pembayaran yang belum terbayar selama 25 tahun ya, dengan pembayaran bunga per tahunnya 2 kali ya, berarti kan masih ada dia masih punya 50 lagi. Kalau yang kemarin nggak usah dihitung karena apa, dia sudah selesai, kecuali kita mau ngitungnya di awal pada saat obligasi itu mau dijual. Kita tentukan nilainya berapa, harga obligasinya pada saat mau dijual, berarti itu 30 tahun. Gitu, Aulia. Itu. Jadi kalau misalkan ini menentukan juga kalau misalkan di tengah-tengah dia pengen jual obligasinya, berapa harga obligasinya. Padahal pembayaran bunganya sudah dia sudah diterima selama 5 tahun ya. Kemudian kalau dia dialihkan ke pemilik baru, berarti pemilik baru harus beli obligasi ini harga berapa. Nah, itu akan dinilai menggunakan present value dari sisa dari sisa umur obligasi. Jadi potensi kas yang dimiliki atau akan diterima oleh pemilik baru itu kan selama 25 tahun ya, bukan 30 tahun karena yang 30 tahun kan sudah berlalu. Yang 5 tahun sudah berlalu. Gitu. Gitu Aulia ya. Oke, Gitu. Mem, thank you. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Kemudian kalau ini current yield, ya ini rumusnya ya. Ini kalau kita menentukan pertanyaannya apa sih yang C? Nah, ini kalau current yield, capital gain, yield to maturity ya, dengan menggunakan harga yang ada di poin B. Oke. Nah, sekarang
Ini kita harganya kan tadi 1.182 ya. Nah, kita mau menghitung current yield. Berarti kalau dengan harga 1.182, tingkat bunga yang diterima berapa? Current yield-nya berapa? Berarti I dibagi PO. I-nya adalah interest payment ya dari kupon rate-nya ya. Dari kupon rate ya. Kupon rate kan berarti tadi 1.000 dikali 12.000 ya. Dikali 12% ya. Jadi ini dari 120 itu dari 1.000 dikali dengan 12%, teman-teman ya. Kemudian dibagi, berarti ketemunya 120 ini ya, teman-teman ya. Dibagi PO-nya atau price-nya tadi kita gunakan, diminta menggunakan yang di hitungan poin B, berarti 1.182. Ketemu ini teman-teman, sehingga hasilnya adalah untuk current yield adalah 10%. Oke, berarti untuk keuntungannya atau tingkat keuntungan yang didapatkan dari pembayaran bunga itu 10%. Ya, kalau dari harga 1.182. Oke, kemudian kalau capital gain, ya, capital gain ini teman-teman. Jadi kalau misalkan dia tadi belinya harganya 1.000, kemudian dia jual harganya 1.182 ya. Kemudian kita berarti diselisihkan dulu ya 1.182. P1 min PO, P1 itu harga periode sekarang, PO itu harga periode lalu ya, dibagi harga periode lalu, berarti capital gain-nya adalah 18%. Oke. Let's say kalau asumsinya tidak dijual, berarti yield to maturity ya. Karena ada kondisi penurunan tingkat suku bunga, ya berarti dia dapat yield to maturity-nya adalah hasil dari current yield ditambah capital gain ya. Jadi hasil dari ini tinggal ditambahkan teman-teman. Jadi hasil current yield-nya 10%, kemudian yield to maturity-nya 18. Yield to maturity. Capital gain-nya 18% ya, sehingga yield to maturity kalau obligasi itu dipegang sampai nanti 30 tahun gitu ya, dia akan dapat return totalnya senilai dari 28,35%. Itu teman-teman untuk menentukan yield. Ada pertanyaan dulu. Sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, dipahami sedikit demi sedikit tidak apa-apa, nanti sambil jalan ya teman-teman ya, boleh nanti ditanyakan, tapi jangan dipendam sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau jangan dipendam sendiri, kalau bingung jangan dipendam sendiri ya, dan jangan dibiarkan ya, nanti jadi ganjalan di hati ya. Kalau masih bingung langsung ditanyakan, oke? Nah, teman-teman kalau sudah, itu untuk bond, ya itu untuk obligasi, kemudian kalau untuk stok, kalau untuk stock valuation ya, stok itu apa sih teman-teman? Nah, stok itu kita menentukannya, nanti kita akan menentukan harga saham teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah ada gambaran ya saham itu diperdagangkan seperti apa ya. Ada harga sahamnya yang setiap hari fluktuasi, itu sebenarnya kita nilainya kok bisa nilai saham kita ngasih nilai misalnya 900 per lembar atau 2.000. Kemudian naik turunnya berdasarkan apa ya. Nah, teman-teman sebelumnya ya, sebelum kita sebelum saham itu dinilai ya, misalnya per lembarnya 9.000 atau 1.000 ya, setiap perusahaan beda-beda ya. Itu ada yang namanya intrinsic value ya. Jadi intrinsic value itu apa sih? Jadi selain harga saham yang tertera di surat saham itu, ada yang namanya intrinsic value. Kemudian teman-teman kalau misalnya kita lihat Bukalapak kan baru go public ya. Nah, Bukalapak ini pada saat go public, tahu go public ya teman-teman ya, sahamnya diperdagangkan pertama kali di bursa ya. IPO atau initial public offering-nya, harga saham pertama kalinya dia dihargai 850. Nah, nilai 850 itu keluarnya bagaimana sih kok bisa dinilai segitu gitu ya. Jadi apakah dia itu ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang akan terbit atau bagaimana? Kemudian kalau dari perusahaan yang belum go public kan kita nggak bisa menentukan nilainya ya teman-teman ya.
kita gimana menentukan nilainya itu? Nah, itu ada metodenya teman-teman. Jadi perusahaan dinilai tinggi, rendah, itu ada nilainya yang kita sebut dengan intrinsic value. Ya, jadi kenapa Bukalapak atau yang baru akan go public lagi nanti Gojek ya, Gojek dan Tokopedia itu akan go public, dia merger ya. Nilai perusahaannya, nilai ekuitasnya sudah berapa? 2, berapa triliun ya. Kenapa muncul angka itu ya? Padahal mungkin asetnya nggak ada segitu. Ya, teman-teman, nanti untuk penilaian ya kita menggunakan ada yang namanya intrinsic value. Ya, jadi ini tidak bisa diobservasi secara kasat mata teman-teman. Jadi harus diestimasi menggunakan model penilaian. Ya, intrinsic value itu istilahnya adalah kemampuan atau bisa juga analisis analisis kualitatifnya adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba untuk periode kedepannya bagaimana prospeknya ya, kemudian pangsa pasar semua itu dimasukkan teman-teman. Ya, itu intrinsic value. Oke. Kemudian kalau harga saham itu sendiri ya itu yang diperdagangkan di market atau di pasar itu adalah stock price yang kita bisa amati pergerakannya ya dari hari ke hari, dari waktu bahkan menit ya. Kalau teman-teman pernah belajar atau pernah lihat IDX ya, lihat bursa ya, itu pergerakan harga saham itu stock price teman-teman, harga saham ya yang berubah setiap waktu itu bisa kita amati. Oke, tapi kalau intrinsic value nggak bisa teman-teman. Jadi dia kayak apa ya? Kayak nilai ya, sebuah perusahaan itu punya value, punya nilai ya. Itu dinilai ada nanti kuantitatif dan juga kualitatif ya. Kalau kualitatif berarti nanti bagaimana dia prospek gitu ya. Itu kemudian kemampuan dia menghasilkan laba. Nah, kenapa kita harus mempertimbangkan intrinsic value? Karena kita itu mau menentukan nilai stock price ini, harga saham yang dijual di pasar saham ya, di bursa itu sama nggak sih nilainya? Kan logikanya harusnya sama ya. Jadi ekuitas dibagi lembar saham itu sama dengan stock price. Jadi nanti nggak ada saham yang dinilai under value atau over value atau di bawah nilai. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang sebenarnya jelek ya, nilainya jelek lah. Ya, secara analisis macam-macam dia jelek, tapi harga sahamnya kenapa tinggi? Ada yang kayak gitu, berarti dia over value teman-teman ya. Penilaian stock price-nya over value. Nah, teman-teman, tapi kita hari ini akan belajar menilai stock price-nya ini ya. Kita belum akan menyentuh intrinsic value karena itu nanti materi di lanjutan ya. Nah, kita akan menggunakannya stock price ya. Dengan stock price sama basicnya dengan obligasi teman-teman. Jadi kita pakai discounted dividend cash flow. Kalau tadi discounted cash flow dari pembayaran bunga, kalau saham kan kita nerima return-nya atau kita nerima profit-nya itu kan dalam bentuk dividen ya teman-teman ya. Sama teman-teman, nanti kita akan estimasikan menggunakan present value. Nah, kalau yang intrinsic value ini tadi untuk corporate valuation model ya. Jadi dia nanti kemampuan perusahaan menghasilkan profit atau cash dalam periode kedepannya itu seperti apa, gitu ya. Nah, di discounted dividend model ini ada dua teman-teman, constant growth dan non constant. Oke, constant. Jadi kenapa sih nilai saham itu sebenarnya gimana sih? Stock price itu sebenarnya gimana sih? Jadi kalau berdasarkan kita fokus di stock price ya teman-teman, bukan intrinsic value ya. Nah, kalau menilai saham itu berarti gimana sih kalau kita belajar obligasi tadi kan berarti kita punya potensi potensi pembayaran bunga selama umur obligasi ya, bagi pemegang obligasi. Sama teman-teman, bagi pemegang saham juga sama, dia punya potensi kas yang diterima dari perusahaan dalam bentuk dividen selama periode. Jadi dividen itu kan tiap tahun teman-teman ya. Sehingga stock price itu kita present value kan teman-teman, jumlah dividen yang diterima investor tiap tahun ditambah harga saham ketika nanti kalau misalnya katakanlah dia dipegang 10 tahun, berarti dia mau jual harga 10 tahun. Nah, nilai harga saham itu berapa? Harga saham ketika dijual. Ya, jadi stock price sama dengan jumlah dividen yang diterima investor tiap tahun ditambah
prediksi atau estimated nilai present value dari harga saham ketika dijual. Jadi yang jumlah dividen masih seperti tadi ya, obligasi kita pakainya anuitas ya teman-teman ya, present value. Kemudian kalau yang harga saham pokoknya kita menggunakan present value yang biasa, yang bukan anuitas. Oke, jadi value dari saham itu adalah expected cash flow ya. Jadi berapa sih nilai yang akan kira-kira akan diterima selama mungkin 10 tahun, 20 tahun ya, itu akan kita present value-kan. Nah, dividen itu sendiri dia sifatnya tidak flat, teman-teman, pembayarannya. Tidak seperti bunga obligasi. Kalau bunga obligasi kan dia state ya, flat 10% ya 10%, selama 10 tahun ya 10 tahun 10%. Tapi kalau dividen, dia persentase pembayaran dividen ada yang tahu dari mana? Dari laba perusahaan ya, dari laba perusahaan. Sehingga dividennya itu ada yang kalau labanya turun naik, maka juga dividennya juga akan turun naik teman-teman ya. Nah, kita asumsikan model dividen discounted dividen ini menggunakan constant growth, berarti nilai pertumbuhan dividen, kenaikan dividen itu diasumsikan nilainya tetap ya, kenaikannya ya. Jadi dividen itu tidak flat teman-teman ya. Jadi misalnya tahun ini kita nerimanya 2 juta, tahun besok 1 juta, tahun besoknya 3 juta. Nah, ada kalau kayak gitu berarti ada non constant growth ya, non constant growth. Atau kalau pembayarannya itu tidak rata, tidak equal ya, tidak sama setiap tahunnya, itu kita berarti menggunakan apa teman-teman? Konsep uneven cash flow ya, uneven cash flow. Jadi pembayaran yang tidak konstan ya. Sehingga di sini nanti kita gunakan 2 teman-teman ya. Nah, untuk rumusnya dividen constant growth-nya ya teman-teman ya. Kalau ini dengan asumsi tingkat pertumbuhan bunga, tingkat pertumbuhan dividen, kenaikan dividennya itu konstan. Ya kalau misalnya 10% terus, kalau 20% terus selama umur saham itu, gitu ya. Sehingga rumusnya untuk menentukan PO, common stock price-nya di T0 itu sekarang berarti teman-teman. D1 ya, dividen yang akan dia terima periode ke depan ya, D1 ya, dibagi RS itu rate of return teman-teman, kurangi G. G ini growth rate-nya dividennya, tingkat pertumbuhan atau kenaikan dividennya. D1-nya sendiri bagaimana menentukan D1? Nah, D1-nya atau dividen di tahun yang akan datang ya, itu adalah D0 itu ndelas dividen. Ndelas dividen berarti dividen terakhir yang perusahaan bayarkan, berarti di tahun dividen terakhir itu berarti dividen periode kemarin ya, yang paling akhir. Misalnya periode kemarin perusahaan bayarnya dividen 500, nah 500 itu D0. Oke, dikali 1 plus G, G-nya itu growth rate. Oke, nah ini untuk menentukan nilai atau harga common stock, harga saham. Ini kalau dividennya konstan. Nah, padahal realnya pembayaran dividen itu enggak konstan, teman-teman, ya. Setiap tahun itu dia berubah, ya. Apalagi kalau kondisi perekonomian itu turun naik seperti pandemi gini ya. Jadi karena pembayaran dividen perlu diketahui dulu dia berarti persentase dari laba. Oke. Labanya itu bisa turun naik setiap tahun, apalagi kondisi unpredictable seperti pandemi sekarang ya. Bahkan ada perusahaan yang mungkin pada tahun-tahun tertentu dia tidak membayarkan dividen. Nah, berarti pertumbuhan dividennya non konstan, teman-teman. Ya, non konstan. Sehingga untuk menilai harga saham di kondisi dividen yang seperti ini, kita menggunakan 3 tahap. Ya, step 1 kita menghitung present value dari nilai tiap dividen. Jadi ini uneven cash flow ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita hitung setiap 1 kali rumus ya. Masih ingat uneven cash flow kemarin ya? Kita harus hitung nilainya 1 per 1 ya.
Gitu ya. Jadi nggak ada cara lain selain menghitung satu persatu. Karena apa? Tingkat pembayarannya berbeda ya. Tingkat pembayaran dividennya beda, prosentasenya beda. Oke, sehingga kita tentukan dulu D1 sama dengan D0, 1 plus G. Kalau nanti tahun kedua berarti D2 sama dengan D1. Ya, pokoknya mundur setahun ya teman-teman ya. Nah, dari total itu kita totalkan, terus kita present value-kan. Ya, present value, diingat-ingat rumusnya, nggak usah dihafalkan, tapi cukup dibaca aja, kemudian bedanya apa gitu ya. Cukup perlu dibaca aja. Kalau perlu di print, ditempel depan tembok atau atau di depan layar laptop ya. Kalau perlu ya. Kemudian ini rumus present value teman-teman ya. 1 bagi 1 plus RS pangkat N ya. Nah, ini untuk nanti mempresent value-kan seluruh dividen dalam periode non konstan. Oke. Nah, kemudian step 2 kita kalkulasi dulu harga saham di akhir periode non konstan itu ya. PN sama dengan PN ini harga pada periode N ya, nggak tahu nanti periode konstannya berapa tahun dia ya. Kalau pandemi ini misalnya dari awal pandemi berarti 2020 ya. 2020 2021 mungkin prediksinya 2022 baru kelar ya. Berarti selama 3 tahun itu periode non konstan ya, unpredictable. Ya, karena laba perusahaan pasti fluktuasi di periode itu ya. Karena perubahan kondisi perekonomian ya, teman-teman ya. PN berarti price atau stock price atau harga saham di periode N sama dengan DN, dividen pada periode ke N di akhir periode non konstan ya. Di akhir periode fluktuatif itu dibagi RS kurangi G. RS kurangi G sama seperti ini ya, sama seperti pada saat kita menilai non konstan RS rate of return, market rate ya, dikurangi growth rate-nya dividen. Oke, kemudian step 3 kita tambahkan hasil perhitungan di step 1 dan step 2, itulah nilai harga saham jika kondisi dividennya fluktuatif atau non konstan. Oke, sambil mencerna teman-teman kita coba kita coba dengan contoh ya, supaya teman-teman memahami konsepnya. Ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Konsep discounted cash flow. Jadi kita abaikan dulu, belum ada. Kita abaikan dulu intrinsic value ya. Jadi bagaimana menilai intrinsic value itu biar kerjaannya si penilai ya. Kita hari ini fokus di bagaimana menilai harga saham ya teman-teman ya. Ya, jadi jangan pusing dengan intrinsic value. Jadi kemudian kita fokus di discounted dividend cash flow. Discounted dividend cash flow berarti diskonto arus kas dari dividen. Sebenarnya sama teman-teman dengan konsep time value of money yang kemarin ya. Hanya ini sumber pembayarannya dari dividen. Kalau kemarin kan pokoknya ada jumlah pembayaran sekian, kemudian kita nilai berapa nilai uang. Nah, sama teman-teman, sekarang ada pembayaran dividen selama periode tertentu. Nah, berapa nilai saham? Kan sama ya. Ini hanya penerapan, oke? Nah, teman-teman, ini sahamnya Delicioso ya. Nah, itu perusahaan fiktif belaka ya teman-teman, jangan dicari di Google. Nggak ada ya. Dia akan bayar dividen akhir tahun nanti. Expected berarti ya teman-teman. Berarti dividennya kalau expected sudah dibayar atau belum? Belum, Mem. Oke, good. Belum ya. Expected itu berarti belum. Berarti dia D1 ya. At the end of the year. Baru nanti akan dibayarkan akhir tahun nanti. Oke. Dengan nilai pembayaran dividennya $1. Required rate of return ini berarti tingkat market rate, teman-teman, tingkat suku bunga pasar ya. 11%. Kemudian asumsikan pertumbuhan dividennya konstan. Ya, yang lain-lain konstan ya. Ya, kemudian growth rate-nya, jadi pertumbuhan dividen konstan itu bukan berarti dividennya tetap flat gitu, bukan ya. Dia tumbuh tapi dengan tingkat yang konstan. Jadi kalau tumbuhnya 5% ya 5%, tiap tahun 5%. Bukan berarti dividennya flat. Kalau flat itu berarti dia non-growth ya, 0% ini, teman-teman ya.
growth rate 0% berarti dividennya tidak tumbuh. Berarti nilainya $1 terus ya, itu tidak tumbuh. Kalau tumbuh konstan berarti dia tumbuh, dividennya naik teman-teman, per tahun naik, tapi kenaikannya konstan. Ya, persentasenya konstan 5% terus gitu. Ya. Oke. Sehingga kalau konstan kita gunakan kembali ke sini ya, kita gunakan formula ini untuk menilai PO. PO itu price, stock price pada periode ini ya. Sehingga kalau growth rate-nya 5%, kita masukkan teman-teman D1 dibagi RS min G. D1-nya sudah diketahui teman-teman, jadi kita nggak perlu hitung. Kalau belum diketahui, kalau ini bunyinya bukan expected, kalau dia bunyinya the last payment, berarti kita harus cari dulu D1-nya. Oke? Pakai rumus yang tadi, D1 ini ya. Kalau ini sudah D1, berarti kita langsung bagi dengan RS. RS-nya berapa? Return rate-nya 11%. Kemudian growth rate-nya, kalau dia tumbuh 5% berarti 0,05 ya. Growth rate-nya 5%. Sehingga 1 dibagi, ini ya, ini dikurangkan dulu teman-teman. Ini sekitar 0,06 ya. 1 bagi 0,06 sama dengan 16,67 dolar. Berarti harga saham pada saat ini ya, pada saat dinilai sekarang dengan nanti expected atau dividen yang akan diterima di akhir tahun nilainya $1, itu harga sahamnya 16,67 dengan tingkat suku bunga pasar 11%. Gitu ya teman-teman ya. Masuk ke konsep ya. Oke, kalau growth rate-nya 0 berarti dia tidak tumbuh. Ya, berarti tinggal ganti ininya teman-teman, G-nya tingkat growth rate-nya ini ya. Semuanya sama, 1 dibagi 0,11 min 0. Sehingga kalau dia dividennya tidak tumbuh atau tidak berubah, tidak naik ya, itu harga sahamnya adalah $9,09. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk dividen discounted dividen konstan? Jadi harga yang lain, oke, Azhari good. Yang lain, jangan malu-malu ya. Soalnya nanti akan menjadi bumerang di akhir. Akan menjadi ganjalan hati ya, sama kalau misalkan malu-malu mengungkapkan perasaan ya. Jadi nanti ganjalan, nggak bisa tidur nanti. Enggak lah, masa nggak bisa tidur gara-gara manajemen keuangan ya, enggak lah. Manajemen keuangan mah nggak ambil pusing ya. Kalau nggak tahu ya tinggal tidur aja ya. Oke, itu untuk dividen konstan teman-teman ya. Kemudian kalau non konstan gimana? Nah, kalau non konstan seperti yang tadi saya bilang, realnya pembayaran dividen itu nggak konstan teman-teman ya. Apalagi dalam kondisi unpredictable. Oke, teman-teman kita lihat. Delicioso dia ada pertumbuhan dividennya 30% di di 3 tahun pertama ya, during the first 3 years ya. Di 3 tahun pertama pertumbuhan dividennya atau kenaikan dividennya, kalau bilang pertumbuhan susah membayangkan ya. Kenaikan dividennya 30% di 3 tahun pertama. Berarti kondisinya lagi bagus teman-teman ya. Kemudian setelah periode ini ya, dividennya tumbuh sebesar 10%, tingkat normalnya 10%, dan dia diprediksi untuk jangka panjang long term, entah untuk keberapa ya, entah untuk selama berapa tahun, entah, belum diprediksi ya. Berarti selama yang konstan yang mana teman-teman? Dari timeline ini ya, timeline pembayaran dividen, kenaikan dividen ini, yang 30% ini adalah periode tadi ya, pembayaran 30% ini ya, untuk periode pembayaran yang tingkat kenaikan dividennya yang 30%. Setelah tahun ketiga, tingkat kenaikan dividennya menjadi 10%. Dan dia expected to be normal. Artinya normalnya dia itu 10%. Yang kondisi 30% ini nggak normal, teman-teman. Berarti ini kondisi lagi bagus ya, dia lagi bagus ya. Kondisi unpredictable. Jadi kondisi perekonomian sedang bagus ya.
Nah, kemudian kalau dari timeline ini teman-teman, periode non konstannya, tidak konstannya itu yang di luar yang pembayaran normal teman-teman. Normalnya 10%. Berarti kondisi non konstannya itu yang 3 tahun ini teman-teman. 3 tahun ini ya. Kenapa? Karena dia beda ya. Dia pembayarannya beda dari yang normal. Jadi normalnya 10, dividend growth-nya normalnya 10%. Ya, expected to be normal for long term. Ya, dia untuk long term itu kan berarti jangka panjang ya. Berarti constant growth-nya itu yang 10% teman-teman. Sehingga periode non konstannya itu yang 3 tahun pertama ini teman-teman. Paham ya? Untuk mengklasifikasikan mana yang periode non konstan, mana yang konstan. Kemudian the last dividend payment-nya, nah ini D0 teman-teman. Berarti the last dividend payment bukan expected dividen ya, bukan dividen yang akan diterima atau akan diestimasi akan diterima, bukan ya, dia the last ya. The last atau dividen terakhir yang dibayarkan itu 1,82. Nah, kemudian kalau market rate-nya 16%, harga sahamnya berapa dengan kondisi dividen seperti ini? Nah, kita menggunakan 3 tahap teman-teman ya. Jadi tahap 1 kita hitung dulu nilai dividennya ya, dividen per tahunnya selama periode non konstan. Tadi periode non konstan saya sebutkan 3 tahun di awal. Oke, teman-teman paham kenapa 3 tahun? Paham Karena kenapa 3 tahun? sumber aslinya 10%, Mem. Oke. Jadi karena aslinya normalnya kenaikan dividennya 10%. Ya, sehingga yang 30 tahun itu dianggap abnormal ya, walaupun abnormalnya bagus tapi tetap abnormal ya. Jadi tetap dia periode non konstan ya. Di luar periode konstannya dia yang 10%. Jadi selama hanya kondisi 30% ini hanya terjadi di 3 tahun gitu loh teman-teman ya. Selanjutnya 10% untuk jangka panjang, sehingga periode non konstannya 3 tahun. Ya, teman-teman ya. Sehingga kita hitung dividen di periode non konstan dulu. 3 tahun kita hitung satu-satu teman-teman. Ya. Jadi D1 sama dengan D0 plus 1 plus G. G itu growth rate-nya ya, atau tingkat kenaikannya dividen ya. Nah, D1 dividen di tahun pertama ini teman-teman. D0-nya berapa? The last payment dividennya berapa? D0-nya 1,82 ya, 1,82 D0-nya. Berarti dia pembayaran di tahun kemarin terakhirnya itu 1,82. Jadi D1 mundur 1 nanti teman-teman ya. 1,82 plus 1 plus 0,3. Ya. Kemudian 0,3 ini berapa tadi coba? 0,3 itu 30% dari tingkat growth rate di periode non konstan ya, 30%. Oke. Kemudian berarti itu dikalikan teman-teman. Ya. 1,82 dikali 1,3 ya, ketemu 2,366. Kemudian D2-nya juga sama teman-teman. Berarti D2 ini berarti D1 plus 1 plus G ya, G-nya 0,3 ya. D1-nya ini. Jadi ini kali 1,3. Kemudian D2 ya berarti D3 berarti dari D2, 3,076 kali 1,3 ya, ketemu ini. Ini adalah nilai dividen selama 3 tahun di periode non konstan. Kita ini ya, kita dapatkan nilai D1, D2, D3, sehingga ini baru nilai dividen di akhir tahun pertama 2 dan 3 teman-teman. Kita nilainya posisinya berdirinya di hari ini, di sekarang, sehingga kita present value-kan dulu nilai dividen yang diterima itu ya, 2,366 ini kita present value-kan. Pakai rumus ini teman-teman. Jadi present value D1 sama dengan D1 kali 1 bagi 1 plus RS. RS tingkat market rate ya, pangkat N. N-nya kalau tahun pertama berarti 1, N tahun kedua berarti 2, N tahun ketiga berarti pangkatnya 3. Oke, karena ini present value ya. Kemudian kita kalikan ini dengan pengalinya ya, 1 plus 0,16 pangkat 1 berarti tinggal dibagi 1,6
1,16 ya. 2,366 dibagi 1,16. Ketemu ini. Yang tahun kedua ketemu present value-nya ini, yang tahun ketiga ketemu present value-nya ini. Sehingga nilai total present value dividen adalah 6,89. Oke. Ini untuk step 1. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Mem. Oke. Yang lain? Amos? Anissa, Mbak Anissa? Bisa, Mem. Oke, good Amos ya. Mas Yuan? Oke. Kalau ada pertanyaan nanti langsung diinterupsi aja ya. Kita kurang dikit teman-teman. Jadi stay fokus ya teman-teman ya. Harap bersabar, kurang dikit lagi. Oke. Jadi step 2, setelah kita menemukan present value dari dividen, total dividen kan 6,89 ya. Berarti dia selama 3 tahun itu nilai dividen di periode non konstan kalau kita present value kan di sekarang itu nilainya 6,89 dolar. Oke. Nah, sekarang teman-teman, sekarang kita menghitung harga saham di akhir periode non konstan. Ya, jadi kan basically rumusnya kalau menghitung harga saham kan harga nilai present value dividen ditambah present value harga saham di akhir periode. Nah, di akhir periodenya kita gunakan akhir periode non konstan. Ya, karena kita mau menilai dividen selama periode non konstan itu nilainya berapa? Kok dividen harga saham. Ya, sehingga periode non konstannya kan 3 tahun ya, teman-teman ya. Nah, untuk menilai P3 berarti ini kan kalau tadi rumusnya P0 ya teman-teman ya, D1 kali RS min G ya. Sehingga kalau P3, P di tahun ketiga, price di tahun ketiga berarti D4 teman-teman ya. Jadi maju setahun ya, D4 dibagi RS min G. Nah, kita tahu dulu teman-teman hitung dividen di tahun keempatnya dulu kita hitung teman-teman ya. Dividen tahun keempat sama dengan D3, dividen tahun ketiga kali 1 plus G. Dividen tahun ketiga ini kita sudah dapat ya teman-teman ya. 3,998 dikali 1 plus G. Nah, growth rate-nya kita tidak 30% lagi teman-teman. Tahun keempat karena growth rate-nya D4 itu 10%. D itu dividen ya teman-teman ya. Dividen tahun keempat itu growth rate-nya 10%, tidak 30% lagi. Sehingga kita masukkan di 0,10 ya. Sehingga kita kalikan 3,998 kali 1,1 ya. Ketemu 4,398. Ini D4. Kemudian P3 berarti 4,398 dibagi RS-nya, market rate-nya masih 0,16, kurangi growth rate-nya pakai yang 10%, sehingga 73,3 dolar untuk harga saham di akhir periode non konstan. Nah, kita berdirinya tahun ini teman-teman, jangan lupa kita present value-kan dulu 73 dolar ini. Ini harga besok ya, harga predicted harga saham di akhir tahun ketiga ya. Sehingga kita present value-kan, kita nilai sekarang dulu. P price-nya 73,3 ya dibagi 1 plus RS market rate pangkat N-nya 3 karena 3 tahun ya. 1 plus 0,16, 1,16 pangkat 3 dihitung dulu, baru 73,3-nya dibagi hasilnya itu ketemu 46,96. Nah, 46,69 ini price present value atau PV3 itu present value dari harga saham tahun ketiga. Harga saham tahun ketiga. Ingat, harga saham tahun ketiga, present value-nya. Bukan harga saham periode ini. Sehingga harga saham periode ini PO, teman-teman, itu kita tambahkan. Nilai present value dividen ditambah present value di akhir periode non konstan tadi yang 3 tahun. Sehingga kita tambahkan, teman-teman, 6,89 dari hasil hitungan yang step 1 ya, ditambah 46,96. Ketemu PO-nya adalah 53,85. Itu harga saham kalau kita jual atau kita beli hari ini, 53,85. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah kelingan semuanya? Sama ya? Oke. Silahkan.
Mas Berarti Heri? itu untuk pembayaran dividen itu misalkan di tahun pertama rate-nya 30% baru dibayarkannya di tahun kedua ya, Mem ya? Seperti itu, Mem? Dibayarkannya biasanya di akhir tahun, di akhir tahun. Rate-nya 30% di akhir tahun, Azari. Ya. Jadi ini ya, di akhir tahun pertama 30%, akhir tahun kedua 30%, akhir tahun ketiga 30%, akhir tahun keempat 10%. Gitu ya, rate apa namanya? Tingkat kenaikan dividennya. 30% naik dari dividen yang tahun kemarin. Gitu Azhari. Kenaikannya itu dari harga yang tahun kemarin. 30%. Jadi berarti sama aja dia selama setahun itu dia naik 30% gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Anggi? Dela? Jangan pada mabuk ya, kalau mabuk saya juga mabuk. Udah pada mabuk sama ya, saya juga mabuk ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan teman-teman, habis ini berlatih, kita sesi diskusi dulu sebentar ya. Setelah itu teman-teman berlatih tadi ya, berlatih konsep tadi, berlatih menghitung nilai obligasi dan dividen di kuis teman-teman. Kuisnya boleh dikerjakan sampai besok Kamis jam 10 malam, jadi masih ada waktu ya, sehingga habis ini kita sesi diskusi sebentar ya, sebentar. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, habis ini kita lanjutkan di forum ya teman-teman ya. Mohon maaf sesi ini agak panjang karena kita perlu bahas agak banyak ya, dividen dan saham. Oke teman-teman. Saya mohon maaf ya kalau ada salah ya, kalau ada perkataan saya mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kita jumpa lagi di pertemuan minggu depan ya. See you on the next weeks ya. Have a nice day. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Thank you, Mem. Welcome. Mem. Sama-sama. Thank you, Mem. Itu, Mem. Oke. Thank you, Mem. Sama-sama.